Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, how are you class? Ya, alhamdulillah semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan kedua kelas 11. Nah, ini adalah lanjutan dari matematika wajib kelas 10. Nah, materi kita itu sebenarnya barisan dan deret. Oke. Jadi, sebelum kita bahas notasi sigma, Miss akan kembalikan pengetahuan kalian ya tentang apa itu sih barisan dan deret. Nah, setiap yang namanya bentuk barisan selalu dihubungkan dengan tanda koma. Misal, minus 2, 0, 2, 4, 6. Ini namanya barisan, Miss. Ya, ini namanya barisan. Oke. Lalu, apa sih deret? Nah, kita lihat bentuk yang seperti ini. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Itu namanya deret. Iya, ini bentuknya deret. Ada perbedaan antara penulisan barisan dan deret. Kalau di barisan selalu dihubungkan tanda koma tuh, pemisah setiap angkanya tanda koma. Kalau di deret selalu tanda tambah. Nah, karena kita sudah bahas barisan dan deret, sekarang kita kembali ke notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Iya, notasi sigma itu artinya jumlah. Jadi lambang sigma itu digunakan ketika bentuk deretnya panjang. Untuk mempersingkatnya, gunakanlah notasi sigma. Nah, jadi Miss kasih tahu sedikit ya. Jadi di dalam matematika itu bisa disingkat. Nah, contohnya ini adalah ini. Deret itu bisa kita singkat bentuknya dengan menggunakan notasi sigma. Dengan syarat kamu sudah tahu tentang deret. Tak ulangi ya. Tak ulangi bentuknya. Notasi sigma. Sigma itu adalah huruf atau alfabet Yunani kuno yang menyatakan jumlah. Jadi yang pertama sekali menemukannya notasi sigma itu adalah orang Yunani kuno. Sekarang kita bahas bentuk notasi sigma itu dari paling dasar. Lambangnya seperti ini. Sekilas seperti huruf angka 4 dalam bentuk bahasa Arab, tapi dia sedikit berbeda ya. Kemudian di sini namanya batas bawah, biasanya simbolnya N. Boleh nggak kita ganti batas bawahnya dengan variabel lain? Boleh. Misalnya diganti dengan I, boleh. Kalau di sini saya gunakan N saja. Berarti N sama dengan misalnya batas bawahnya dimulai dari 0. Nah, batas atas ditulis sebelah sini nih. Bagian atas dari lambangnya. Misalnya kita mau buat sampai deret ke 10. Berarti batasnya 10. Ya. Lalu Miss, bolehkah batasnya dimulai 0? Boleh. Sekarang kalau kita ganti supaya lebih mudah, kalau 0 itu nanti ke induksi, kita mulai dari ke batasnya 1 aja dulu. Udah? Cara membacanya apa, Miss? Nah, cara membaca dari lambang ini adalah sigma dari. Nah, fungsinya siapa kita tulis? Misalnya fungsinya 2n tambah 1. Maka membacanya adalah sigma dari 2n tambah 1 dengan batas 1 sampai 10. Berarti deretnya ada 10. Sekarang N-nya itu yang berjalan. Maksudnya adalah setiap deret itu akan berganti nilai N-nya. Karena dimulai dari N sama dengan 1 sampai 10, berarti N-nya bisa nanti 2, 3, 4 sampai ke 10. Sekarang kita buat bentuknya yang menjadi panjang. 2, berarti tulis lagi ya, sigma dari N sama dengan 1 sampai 10, batasnya batas bawah 1, batas atas 10. Fungsinya 2n tambah 1. Nah, ya ini bisa kita jadikan ke dalam deret panjang. Menjadi tulis lagi notasi sigmanya, Miss. Enggak. Yang ini aja tinggal si fungsi sigmanya. Berarti tinggal 2n tambah 1. Kita masukkan. Ketika n sama dengan 1, berarti 2 kali 1 tambah 1. Tanda penghubungnya apa, Miss? Tanda penghubungnya ke deret bertambah.
Tanda punggungnya tambah. Kemudian deret yang berikutnya 2 dikali 2 tambah 1. Tandanya tambah tanda punggung. 2 dikali 3 tambah 1. Kemudian ditambah 2 kali 4 tambah 1 sampai titik-titik. Nah, sampai ketemulah batas atas. 2 kali 10 tambah 1. Sampai kemari dia bentuk panjangnya. Nah, sekarang kita buat. Hasilnya jadi 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Tambah 2 kali 2 tambah 1. Hasilnya berarti 5. Tambah 2 kali 3 tambah 1, 6 tambah 1 berarti 7. Tambah 2 kali 4 tambah 1, 9. Tambah titik-titik sampai 2 kali 10 tambah 1 berarti 21. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat ini, nah, bentuknya adalah barisan aritmatika. Kenapa, Miss? Punya selisih berapa nih? 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Punya selisih atau bedanya 2. Kalau dia dibuat beda, berarti masuk ke dalam aritmatika. Kenapa? Karena selisihnya selalu tetap. Suku berikutnya tambah 2. Nah, ya inilah bentuk panjang atau notasi sigma. Notasi sigma dari deret. Lalu bagaimana kalau yang diketahui adalah deretnya saja, Miss? Yang diketahui hanya deretnya. Kita contohkan seperti ini. Contohnya 1, kemudian 4 tambah 8, kemudian 16. Berarti dia punya berapa deret? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 deretnya nih. Bentuknya sudah diketahui. Kita disuruh jadikanlah bentuk ini. Jadikanlah bentuk deret tersebut, bentuk deret menjadi notasi sigma. Menjadi notasi sigma. Iya. Sudah diketahui deretnya, sekarang kita cari bagaimana kalau deret tersebut ubah ke notasi sigma. Ada langkah yang perlu diketahui. Kita lihat deretnya. 1, 4, 8, 16. Selisihnya pakai kata beda atau rasio? Kita lihat dulu. 1 ke 4 itu udah tambah 3. 4 ke 8 tambah 4. 8 ke 16 tambah 8. Enggak masuk ke dalam aritmatika. Ada tambah 3, ada tambah 4, ada tambah 8. Kita lihat lagi. 1 itu bisa nggak dinyatakan dalam bentuk eksponen? Bisa. Kalau dibuat 2 pangkat 0. Kemudian ada 4, 2 pangkat 2. Kemudian ada 8, 2 pangkat 3. Kemudian ada 16. 16 itu 2 pangkat 4. Sekarang kita bentuk. Ternyata bentuknya adalah kalau yang berpangkat seperti ini, itu namanya deret geometri. Kenapa, Miss? Karena bentuk UN-nya itu kalau di geometri AR pangkat N. Dia punya kata pangkat di atas R itu ada pangkatnya. Kita lihat 2 pangkat 0, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Sekarang kita lihat rasionya berapa ya? Iya, R ditulis. Berarti kalau cari rasio sama dengan beda. Kalau di beda U2 dikurang U1. Kalau di sini kata kurang berubah jadi per. Berarti U2 per U1. Oke. Sekarang kita lihat U2-nya berapa? 4. Kemudian U1-nya berapa, Miss? U1-nya 1. Berarti U2 per U1, 4 per 1. Hasilnya 4. Dapatlah nilai R-nya 4. Lalu sudah dapat R, bagaimana menyatakan bentuk ini ke dalam bentuk fungsinya? UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Yang ini kan pernyataannya ubah ke notasi sigma. Berarti U-nya tetap dijadikan UN. Nah, hanya diketahui, Miss, ada 1. R-nya 4.
pangkat N kurang 1. Dah, kita lihat lagi. Berarti UN-nya apa? UN sama dengan 1 dikali 4 pangkat N kurang 1. Tidak bisa kita sederhanakan ini secara langsung. Kamu kalikan 1 kali 4 pangkat N kurang 1. Hasilnya jadi, kalau kamu kalikan langsung hasilnya pasti jadi 4 pangkat N kurang 1. Padahal salah. Kenapa? 1 itu berasal dari bentuk eksponen juga. Kalau basisnya 4 berarti ubah ke pangkat 0. 4 pangkat 0 dikali 4 pangkat N kurang 1. Oke, dapatlah. Berarti UN sama dengan. Dah, kalau bentuk seperti ini basisnya udah sama, bilangan pokoknya sama, kita lihat pangkatnya. Berarti N0 kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. 0 tambah N kurang 1. Berarti UN-nya apa, Miss? UN-nya sama dengan 4 pangkat N kurang 1. Dapatlah bentuknya. UN sama dengan 4 pangkat N kurang 1. Lalu bagaimana ubah ke notasi sigma? Sudahkah bisa sampai UN-nya saja? Belum. Kita baru menemukan UN-nya. Lalu bagaimana ubah ke notasi sigma? Sekarang kita buktikan. Iya, sigma dari batas bawahnya 1. Berarti kita ganti N ya. N sama dengan 1. Batas atas menyatakan banyaknya deret. Berapa banyak deretnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Deretnya ada 4. UN-nya sudah ditemukan. 4 pangkat N kurang 1. 4 pangkat N kurang 1. Nah, jadi diperoleh bentuk deret yang ini. Ya. Ya. Jadi 4 pangkat N kurang 1 itu adalah bentuk panjang dari ini. Bentuk panjang dari 1 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Ada hubungannya ke notasi sigma. Jadi deret dari 1 tambah 4, ini 4 ya. 1 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dengan notasi sigma. Sigma dari 4 pangkat N kurang 1 dengan batas bawah 1 sampai 4. Nah, itulah konsep dari notasi sigma. Nah, poin yang paling penting dari notasi sigma adalah yang pertama adalah lihat dulu bentuknya. Itu barisan atau deret. Kalau dia deret, berarti bisalah kita jadikan ke dalam notasi sigma. Lalu bagaimana, Miss, kalau dia barisan? Kalau dia barisan bisa dijadikan deret dengan syarat cari dulu SN-nya. Nah, cari dulu SN-nya. Nah, hal itu jarang diketahui atau ditemukan kalau di matematika wajib kelas 11. Yang paling sering itu adalah seperti ini. Bentuk panjang seperti yang kita tulis nih, 1 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Ubahlah bentuk deret tersebut ke dalam notasi sigma. Atau diketahui ini nih, notasi sigmanya ubah ke bentuk deret. Nah, lebih mudah ya kalau ubah ke bentuk deret. Jadi yang terpenting adalah kita tahu membedakan barisan dan deret, kemudian dapat menentukan UN-nya sendiri kalau yang diketahui adalah deret. Iya, sampai di sini dulu untuk pertemuan kedua kelas 11 matematika wajib di materi notasi sigma. Jadi semoga video Miss yang terangkan ini dapat membantu kalian menemukan soal-soal yang belum bisa kalian kerjakan. Jadi video yang dibuat ini adalah tujuannya untuk memudahkan kalian mengerjakan soal-soal notasi sigma. Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.